Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, adik-adik remaja dan yang saya cintai, wah, ini generasi penerus yang luar biasa, adik-adik kecil yang sekarang masih kecil ya, besok juga gede lah ya. Mari bersyukur sepanjang dari ngapa lagu nih sepanjang waktu. Nanti ada yang bingung malah sepanjang tangan ya. Setiap nafasku, seluruh hidupku semoga diberkahi Allahumma. Kalau lagi tenang Allahumma barik lana. Saya pernah ngisi di TK, saya pancing Allahumma barik lana, malah bingung tuh lah. Maka sarang-sarang alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Kenapa? Engkau jadikan kami saudara, terusan nikula pun lali. Dengan apa? Moga silakan. Lanjutnya indahnya dalam kebersamaan itu kalau tidak salah. Yang pertama selalu pasti ya diingatkan tentang syukur kita kepada Allah. Saya langsung to the point saja karena waktunya dibatasi, mau duhur juga. Nun sewu, saya mau izin berdiri. Saya mau bertanya. Kalau saya tanya, panjenengan mencintai Allah? Coba saya tanya, siapa yang cinta Allah? Jujur angkat tangannya. Yang cinta Allah. Padahal jika Allah menghendaki, saya akan mencintai Allah. Kira-kira Allah menghendaki gak kita mencintai Allah? Jawaban yang agak membingungkan seperti insya Allah. Artinya cinta. Itu mantap. Siapa yang mencintai Allah? Cintanya beneran atau palsu? Kalau ini boleh pakai insya Allah. Cinta beneran itu harus kenal. Kalau tidak kenal mesti aneh. Contoh, apa? Kamu cinta dia, mau cinta kenal? Ora. Coba, siapa yang jujur mencintai Allah sungguh-sungguh? Kalau masih ragu-ragu, ini dicatat malaikat loh. Wah, kayak orang ngacung ini berarti kayak orang cinta kayak Rasido. Siapa yang mencintai Allah kenal jujur? Pertanyaan kedua, siapa yang sudah kenal Allah angkat tangan? Kita tanya satu-satu. Kenal wonten pundi Bu? Baik, manusia itu sering ditanya dari mana dia berasal, untuk apa dia diciptakan, dan kemana akan kembali. Itu poin 3 poin yang harus kita paham. 1, dari mana asal kita? Dulu sebelum kita dilahirkan, kita sangat mengenal Allah. Di alam namanya alam ruh. Alam apa? Alam ruh. Mulanya orang ruh ya. Alam ruh. Di alam ruh ditanya ada di Al-Qur'an itu, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Kita menjawab waktu itu, benar ya Allah, kami menyaksikan. Pertanyaannya, kalimat itu menandakan bahwa kita sangat kenal Allah, mengakui bersaksi Allah sebagai Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini jarang diterangkan. Ternyata kita merayu Allah. Ya Allah, lahirkan kami ke dunia. Pertanyaannya, dituruti nambah betul kalian Gusti Allah? Dituruti wong jedul ngene nggih. Dan saya mau anak sing cilik, anak sing rada gede, anak sing gede nih, anak sing gede banget. Ternyata dituruti. Waktu itu ketika ibu kita mengandung 4 bulan 10 hari. Kalau adik-adik ada yang bingung, perhatikan ciri-cirinya. 4 bulan 10 hari. Ibu-ibu mesti protes. Kegedean, sakit dicilik ki. Nah, pripun? Pun dereng. Dereng. Berikan cilik ke mulai. Walaupun boten ambekan lho niku wau. Ternyata akhirnya ketika mau ditiup pas 4 bulan 10 hari sudah ditentukan, besok umurmu sekian, rezekimu sekian, dan jodohmu ini sudah diatur. Lalu ketika mau ditiupkan, apakah
bisa milih ibu. Berarti dia suaranya. Sakit badan dia. Ternyata roh tidak bisa milih. Ya Allah, aku pengen ibu yang lemu, nggak bisa. Ya Allah, kalau pengen ibu yang ayu, nggak bisa milih. Ya Allah, ibuku harus kaya, syukur artis, paling tidak Nagita Slavina. Biar saya lahir seperti Rafathar, lahir sudah punya gigi. Loh, itu satu-satunya bayi loh yang lahir sudah punya gigi dan rapi amat. Tenan, mesti ada saya bingung nih. Rafathar, ya anaknya Nagita Slavina kali Raffi Ahmad itu lahir sudah punya gigi dan rapi amat. Gitu. Nanti orang jeneng bapak ibu nih, gigi dan rapi amat. Akhirnya apa? Ketika ditiupkan, ada satu lagi nih yang nggak bisa milih apa? Ya Allah, orang tuaku harus Islam. Kita aja nggak bisa milih. Loh, lalu gimana? Ketika nanti dimasukkan ke dalam rahim ibu, ketika tidak Islam gimana? Ya nggak gimana-gimana. Allah Maha Adil, karena setiap yang dimasukkan roh ke dalam rahim seorang ibu dibekali. Niki apa? Niki apa bu? Peci. Jenengan mboten gandeken niki napa? Napa bu? Akal. Maksudnya ini, ternyata begitu dimasukkan, masuk tambah gede, tambah gede, tambah gede. Apa yang terjadi? Begitu lahir, ternyata manusia lupa siapa Tuhannya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata alhamdulillah kita dari kecil sudah dikenalkan, baru lahir diadani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayi ini seneng banget. Itu gitu. Pas digendong sudah dikenalkan, adik. Kasihan saya guyu. Aku tahu yang guyu kenapa batin bapaknya gede anaknya cilik. Ternyata Mbak dikenal ke adik sebut nama Allah. Allah pinter. Saking mantepnya dik rada dawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mumet bayi ini. Apa. Ketahuan. Bayi ini ku pendek-pendek mawon Allah. Ternyata Mbak sudah bisa main dikenal ke lagi. Dek, apa? Mau kemana? Mau main. Dengar gak suara apa? Apa? Azan. Azan apa? Panggilan sholat. Sholat apa? Menyembah Allah. Allah siapa? Allah Tuhan kita. Tuhan apa? Ini kalau jadi orang tua gak sabar, mesti emosi. Bocah takon terus, ya Tuhan apa? Yang menciptakan alam semesta. Alam semesta apa? Yang ada di sekitar kita. Sekitar kita apa? Mulai merah, nyekel mundur. Terus no. Ternyata jadi orang tua itu harus sabar, karena kunci pertama biar anak kita itu tahu tujuan hidupnya adalah mengenalkan Allah. Jangan sampai anak kita tidak kenal Allah. Kalau sudah kenal dimanapun ya dia akan hati-hati. Oke, baik, dilanjutkan. Lahir dikenalkan Allah. Kalau misalkan ini ada kisah nyata, saya ceritakan kisah nyata. Ada profesor namanya Prof Maurice dari Prancis. Lahir, ternyata ibunya ateis. Nuwun sewu, ateis tahu mboten? Apa niku? Ya suka di TV niku nggih. Oh niku artis nggih. Ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Jadi Maurice lahir, digendong sama ibunya yang ateis. Nah, Tuhan tidak ada. Alam ini ada dengan sendirinya, mak benduduk, mak jegagi ciluba. Pertanyaannya, kira-kira Maurice kenal Allah enggak? Enggak bakalan, karena tidak dikenalkan Allah, tapi Allah bekali akal. Ternyata apa yang terjadi? Maurice tumbuh ya menjadi anak yang cerdas karena punya akal buat belajar dan sebagainya. Suatu hari dia jadi seorang profesor. Tapi tetap ateis karena ajaran orang tuanya. Suatu hari ternyata diminta untuk meneliti sebuah mumi. Muminya Fir'aun, ini kisah nyata. Ya, muminya Fir'aun, kebetulan ketua timnya beliau, anggotanya ada seorang muslim. Apa yang terjadi? Pada waktu itu ketika melihat mumi, ini saya ngomong mumi, jangan-jangan nggak tahu mumi ini. Mumi apa bu? Mumi itu yang biasa sama papi. Oh betul. Mumi itu ya mayat yang sudah diawetkan.
Ternyata Pak Profesor Maurice tadi begitu melihat muminya Fir'aun kaget. Oh, amazing. Gumul. Datang yang muslim. Wah, ada apa Prof? Kok heran? Ini mumi luar biasa, sudah ribuan tahun kok bisa awet. Yang muslim bilang, Prof, saya sebagai seorang muslim tidak gumun. Loh, kok bisa tidak gumun? Di kitab saya sudah dijelaskan, Allah yang mengawetkan jasadnya. Dulu Fir'aun pernah tenggelam di laut, kemudian Allah selamatkan, menjadikan peringatan. Kamu ngomong apa? Kitab. Saya jangankan kitab, Tuhan saja saya tidak percaya. Kamu jangan ngomong kitab-kitab. Akhirnya muncul di sini. Oh, hah? Kebetulan kita sekarang sedang mau mengotopsi Fir'aun. Tadi kitabmu bilang katanya Fir'aun pernah tenggelam di laut. Kita buktikan, kitabmu salah. Sudah gede bilang salah. Akhirnya benar, begitu diotopsi kaget. Oh no, ada apa Prof? Ternyata di tubuh Fir'aun banyak garamnya. Artinya dia pernah tenggelam di laut. Oh, yang muslim datang bilang kandanio. Kandanio. Ternyata apa? Akhirnya Pak Profesor Maurice tadi kemudian penasaran dengan Quran. Kemudian dipelajari, akhirnya masuk Islam. Artinya apa? Artinya kita yang hari ini sudah ada iman Islam, ya kita sudah tahu asal kita dari mana. Tinggal kita sungguh-sungguh beribadah. Biar apa? Biar nanti kita tujuannya adalah nanti menghadap Allah dalam keadaan suci. Kok bisa suci? Nah ini sawalan. Sawalan itu peningkatan. Biasanya ada lontong, gitu. Ini nonton buatan. Kenapa ada lontong? Falsafahnya yaitu lontong, alone kotong. Ada juga kompak, artinya ngaku lepat. Nah, saat ini sing dereng di ceramah yang lain biasanya jarak, yaitu opor. Nah, siapa yang tahu falsafah opor? Monggo. Nah, biasanya ning lontong, kupat, nah niki opor. Monggo. Ada yang tahu opor? Napa, Pak? Enak. Wah, leres enak, Pak. Opor iki. Opor, ya. Niki kebetulan karangan kula piyambak, gitu. Opor. Alone pada rontok. Allahumma amin. Nek wonten apa mboten? Insyaallah. Wonten. Wah, alhamdulillah. Oke. Baik, yang berikutnya biasanya karena waktunya singkat, saya mau sulapan sambil bercerita sedikit. Saya bawa tas ini karena ada alat sulap. Enggak pakai topeng ya. Nek isi di TK pakai topeng cocok. Niki di TK juga tapi taman kawak-kawak. Dan sewu. Niki nama Bu? Saya nggak mau kalah dengan yang kipasan. Nah, ini bukan sembarang kipas. Setiap saya buka 1, 2, 3. Dulu malah rusak. Nah ini kipasnya malah rusak nih. Wah, ya sudah, Dek, tolong dibantu sini, Mas. Saya Dek, kamu pengen nggak kipasnya jadi bagus? Pengen, coba pegang. Nggak apa-apa. Kok iso, Dek? Kok iso? Langsung iso, kacil. Ternyata gampang. Asal biang dulu. Aku ora iso e. Kok iso, Dik? Kamu baca apa tadi? Oh, baca bismillah. Oh, sagede kalah. Ternyata sudah kecil aja paham. Ketika keinginan kita pengen dilancarkan Allah, jangan lupa baca basmalah. Ya Allah. Mbak yo mengko tadi ini baru di atas panggung. Kok yo jadi pengikut Abu Lahab. Ya, mangane Lahab. Sudah baik, terima kasih sudah bantu ya. Duduk dulu. Duduk sini.
Nah, niki bapak ibu nggih pengen. Oh, saya punya cerita satu lagi. Ini cerita motivasi. Ya, hari ini saya mau motivasi tentang doa. Ternyata banyak orang yang tidak menyadari dan bahkan berburuk sangka kepada Allah bahwa doanya tidak dikabulkan. Padahal setiap doa pada prinsipnya dikabulkan. Kalau nggak percaya, ini ada sebuah kisah. Suatu hari ada seorang manusia, ya, namanya tidak saya sebutkan. Dia tidak sengaja lewat pengajian, dengerin ustadznya ceramah. Saudara-saudara, barang siapa memohon pada Allah pasti Allah kabulkan. Dia kemudian senyum, cocok, sesuai dengan saya. Ustadznya nggak bilang harus kerja. Akhirnya malam-malam dia berdoa, ya Allah, alhamdulillah, aku rasa sengaja ya Allah lewat pengajian. Kata ustadznya, kalau berdoa pasti dikabulkan. Untuk itu ya Allah jadikan aku, mintanya apa? Jadikan aku orang yang cuma dengan kipas-kipas uang datang. Bayangkan, hanya dengan kipas-kipas uang datang. Pertanyaannya, dikabulkan apa betul? Ternyata dikabulkan. Akhirnya karena lama-lama dia tidak juga toh, akhirnya terpaksa dia buka usaha, yaitu dia bakul sate. Ketika dia bakul sate, malaikat datang. Hehe, selamat sudah dikabulkan ya. Kabulkan apa? Aku biar jaluk apa? Kipas-kipas uang datang, malah saya ingin bakul sate. Kamu nggak sadar pekerjaanmu apa? Bakul sate. Lah kowe lagi ngopo? Kipas-kipas. Dia mulai sadar. Oh iya. Tapi bukan ini yang saya mau. Terus apa? Aku pengen kipas-kipas itu santai gitu loh, duit teko dhewe. Yakin pengen? Yakin. Tekuni profesimu. Suatu saat kalau kamu sungguh-sungguh usahamu, suatu saat kamu jadi bos, orang datang, karyawan datang setoran, kamu kipas-kipas. Tapi kan suwe. Aku tidak mau nek suwe. Ternyata manusia itu senangnya yang instan. Nih, masukan bagi kita ternyata apa? Aslinya dikabulkan, cuma apa? Maunya instan. Akhirnya apa? Dia ganti doa. Biar doaku salah kipas-kipas, sekarang ganti doa. Ya Allah, jadikan aku orang yang duduk kaki sambil digoyang-goyang, duit teko. Bayangkan, kaki digoyang-goyang, duit datang. Ternyata apa? Ternyata satenya tutup karena dia nggak tekun. Akhirnya ganti jadi penjahit. Begitu jadi penjahit, malaikat datang. Selamat, sudah dikabulkan. Kabulkan piye? Aku biarkan doanya duduk, kaki goyang, duit datang. Mana? Nah, saya lagi ngopo. Ternyata dia baru duduk, kaki digoyang-goyang. sesuai. Dia protes lagi. Tapi orang ini, maksudmu piye? Aku pengen yang cuma duduk santai, kaki goyang-goyang, uang datang. Tekuni. Dia protes lagi. Aku nggak mau, kalau gini lama. Ternyata dia protes lagi. Akhirnya apa? Dia ganti doa. Ya Allah, jadikan aku kalau dulu harus kipas-kipas, kaki goyang, sekarang ya Allah jadikan aku orang yang cuma duduk, diam, nggak ngapa-ngapain, uang datang. Bayangkan. Duduk, diam, nggak ngapa-ngapain, uang datang. Akhirnya jadi apa? Ternyata dia akhirnya, ya wes, aku tak pekerjaan ini, aku jadi penjaga toilet, enak. Ternyata apa? Malaikat datang. Selamat, sudah dikabulkan. Masuk mobil, aku dulu doanya kan pengen duduk, dia nggak ngapain, uang datang. Nah ini penjaga toilet. Dia terus bayangin, pengen luguh ya, menang. Dong lebih ini kotak. Tapi bukan ini, protes lagi. Akhirnya dia marah pada Tuhannya, dia doa yang terakhir. Ya Allah, daripada salah terus, jadikan aku orang yang cuma tidur, diam, nggak usah bergerak, uang datang. Akhirnya jadi apa? Ternyata dia melihat dirinya sudah mati. Artinya waktunya habis karena diberi kesempatan selalu tidak diambil. Nun sewu, ini masukan untuk kita semua. Ternyata doa kita pada prinsipnya dikabulkan. Pengen anak pinter, ternyata apa? Nyatanya ya anaknya sudah sekolah, gitu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan. Oke, baik, ini dilanjutkan. Siapa yang bisa membuka kipas ini jadi bagus? Khusus bapak sama ibu hadiahnya 50.000.
khusus bapak sama ibu ya. Siapa yang bisa buka kipas ini jadi bagus, hadiahnya 50.000, tapi syaratnya jawab pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah caranya dua nih, jawab pertanyaan buka kipas bagus. 1. Ada loh. Tapi yang jauh tadi belum yang dekat ya. Kan nanti yang akan kalau yang dekat baru kita selesai. Wah ini yang dekat ya. Oh ya sudah. Berarti 50.000 saya aman alhamdulillah. Artinya Gusti Allah belum merestui untuk dikeluarkan karena waktunya sudah habis. Insya Allah lain kali kita sambung lagi. Cukup sekian, mohon maaf dari Kak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.